별 Geotermal atau energi panas bumi tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Fakta dari energi panas bumi ini adalah sebesar 40% cadangan energi panas bumi dunia berada di Indonesia. Kemudian, energi yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia ini termasuk salah satu energi yang ramah lingkungan karena emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih sedikit dibanding dengan energi lainnya. Sebelum dimanfaatkan untuk kehidupan manusia, panas bumi diolah terlebih dahulu dengan cara memompa air ke dalam bumi, kemudian dinaikkan ke permukaan bumi melewati sumur produksi dalam bentuk uap, yang mana uap ini akan menjadi penggerak turbin. Setelah melewati proses konversi energi panas bumi, dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik untuk kehidupan manusia seperti rumah tangga dan industri. Namun, seperti yang kita ketahui, dalam pengolahan energi di dunia pasti memberikan dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, dalam pengolahan energi panas bumi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Berikut dampak positif dalam pengolahan energi panas bumi. Yang pertama, ramah terhadap lingkungan karena dalam pengolahannya, energi panas bumi menghasilkan sedikit emisi karbon. Kedua, dapat menjadi cara mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Ketiga, tidak menyebabkan pencemaran udara dan pencemaran suara. Keempat, dapat dimanfaatkan menjadi tempat wisata seperti pemandian air panas. Menjadi pemanas atau pendingin ruangan atau bisa disebut dengan geoheat pump. Selain menjadi tempat wisata dan geoheat pump, energi panas bumi juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kultur ikan seperti di daerah tundra. Energi panas bumi tidak bergantung terhadap cuaca sehingga dapat dihasilkan sepanjang waktu. Dapat menjadi pendorong kemajuan daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Namun, di balik dampak positif yang diberikan oleh energi panas bumi, tentu juga terdapat dampak negatif. Dan kita juga harus tetap memperhatikan hal negatif tersebut, agar pengelolaan dan pemanfaatan energi panas bumi dapat dilakukan secara bijak. Berikut dampak negatif yang dapat terjadi dari pengelolaan panas bumi. Pertama, teknik pengambilan panas bumi dari dalam bumi yaitu fracking yang mana dapat merusak lingkungan dan membahayakan wilayah sekitar. Kedua, cairan limbah dari pengelolaan fracking ini mengandung bahan kimia, terutama limbah B3 yang berbahaya untuk lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya, sehingga butuh penanganan khusus dari dalam pengelolaan limbah tersebut. Dan dapat memicu gempa bumi minor dari proses fracking yang telah dijelaskan. Kemudian, dapat terjadi pencemaran air di wilayah tersebut apabila air di wilayah tersebut telah terkontaminasi zat berbahaya yang terbentuk secara alamiah dari proses pengolahan panas bumi seperti arsenik, antimon, dan boron yang berbahaya bagi kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit kulit dan penyakit lainnya. Selain itu, dapat menyebabkan amblesan tanah di sekitar wilayah pengolahan karena terjadinya proses ekstraksi panas pada sistem pengolahan energi panas bumi. Dampak yang terjadi karena proses dari konversi panas bumi ini dapat menjadi pertimbangan untuk pembangunan pembangkitan listrik agar dapat dikelola dengan lebih baik dan lebih optimal. Karena seperti yang kita tahu bahwa memanfaatkan energi panas bumi ini dapat mengurangi ketergantungan kepada energi fosil, yang mana energi fosil ini memiliki dampak lebih buruk ke lingkungan. Oleh karena itu, karena dampak positif yang didapat lebih banyak dan lebih berpengaruh besar, maka energi panas bumi layak dikembangkan menjadi pengganti energi fosil.